warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam dari Prodi D3 Teknik Listrik, kelas 2C reguler, BP 190103-1022. Baiklah, pada kesempatan video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat kasar. Pada video ini meliputi pembahasan tentang pengertian dari sholat jamak dan sholat kasar tersebut, hukum melaksanakan sholat jamak dan sholat kasar, syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sholat jamak dan sholat kasar. Yang keempat, sholat yang boleh untuk dilakukan untuk jamak dan kasar. Yang kelima, macam-macam sholat jamak dan sholat kasar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tata cara dari sholat jamak dan sholat kasar tersebut. Pelaksanaan sholat kasar terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyafinakumul lazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Selanjutnya, anjuran untuk melaksanakan sholat jamak terdapat pada hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai yang bunyinya, dari Anas ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ia berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian sholat jamak dan kasar. Sholat jamak dan kasar merupakan suatu aktivitas sholat wajib atau sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam keadaan kondisi tertentu, seperti musafir atau orang-orang yang dalam perjalanan. Pelaksanaannya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak ini merupakan gabungan atau menggabung atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Hukum melaksanakan sholat jamak ini adalah mubah, yaitu diperbolehkan dengan atau bagi orang yang memenuhi persyaratan. Lalu apa sajakah syarat-syarat sah untuk melaksanakan sholat jamak? Yang pertama, dalam perjalanan, yaitu orang-orang dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km, atau sebagian ulama pun mensyaratkan jarak tempuh sampai dengan 80,6 km. Yang kedua syaratnya yaitu perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi, dan lain-lain. Yang terakhir, syarat sah salat jamak yaitu dalam keadaan ketakutan dan rasa khawatir seperti saat perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam lainnya. Salat yang boleh untuk dijamak yaitu salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan isya. Untuk salat subuh tidak boleh untuk dijamak. Ada dua macam jenis salat jamak. Yang pertama yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Pertama, jamak takdim. Apa itu jamak takdim?
yaitu menjamak salat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Contohnya, salat zuhur dengan salat asar dikerjakan di waktu zuhur. Cara pelaksanaannya, 4 rakaat salat zuhur lalu diikuti dengan 4 rakaat salat asar. Yang kedua, salat maghrib dengan salat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Cara pelaksanaannya, 3 rakaat salat maghrib lalu dilanjutkan dengan 4 rakaat salat isya. Yang kedua, jamak takhir, yaitu mengerjakan salat yang dilaksanakan dalam waktu salat yang kedua. Contohnya, salat zuhur dengan salat asar dikerjakan di waktu zuhur. Tata cara pelaksanaannya yaitu 4 rakaat salat zuhur lalu dilanjutkan dengan 4 rakaat salat asar. Lalu yang contoh kedua, yaitu salat maghrib dengan salat isya dikerjakan di waktu isya. Tata cara pelaksanaannya 3 rakaat salat maghrib dan 4 rakaat salat isya. Selanjutnya, syarat melaksanakan salat jamak takdim. Yang pertama yaitu mendahulukan salat yang lebih awal dari kedua salat. Seperti contoh tadi, yaitu salat zuhur dengan salat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Yang kedua, berniat menjamak salat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan salat pertama. Jadi kita boleh melafazkan niat kedua waktu salat tersebut pada salat pertama. Yang ketiga yaitu tidak menyelangi antara dua salat itu, yaitu seperti mengobrol dengan orang lain atau yang lain-lainnya. Jadi setelah salam pada salat pertama langsung berdiri lalu dilanjutkan dengan salat yang kedua. Dan yang keempat atau yang terakhir, tetap dalam keadaan bersafar atau dalam keadaan perjalanan saat mengawali salat pertama hingga selesai dirinya dan mengawali salat yang kedua. Selanjutnya, syarat melaksanakan salat jamak takhir. Yang pertama yaitu berniat menjamak salat dan saat paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu salat yang pertama. Yang kedua, dilaksanakan secara berurutan. Dan yang ketiga, jamak takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan salat pertama di waktu salat kedua dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua salat itu dengan berurutan. Yang keempat, tidak menyelingi antara dua salat itu, yaitu tidak ada selang waktu atau jeda yang lama di antara kedua salat itu, misalnya untuk mengobrol. Yang kelima, tetap dalam keadaan bersafar saat mengawali salat pertama sehingga selesai dirinya mengawali salat yang kedua. Yang keenam, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau mukim. Yang ketujuh, perjalanan dilakukan bukan untuk bermaksiat. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, mengetahui bahwa ia boleh menjamak salat tersebut. Selanjutnya, pengertian dari salat kasar. Salat kasar adalah menjalankan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi, salat yang boleh untuk dikasar adalah salat yang jumlah rakaatnya yaitu 4. Yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Sedangkan salat maghrib dan salat subuh tidak boleh untuk dikasar. Untuk hukum pelaksanaan salat kasar ini adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, syarat-syarat sah salat kasar. Yang pertama, yaitu dalam perjalanan jauh. Dan yang kedua, perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk maksiat. Yang ketiga, perjalanan itu dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu atau perjalanan yang memiliki tujuan. Orang yang berjalan tanpa tujuan, sekalipun jarak yang ditempuh jauh, tidak dibenarkan untuk mengkasar salat tersebut. Yang keempat, dalam keadaan ketakutan atau perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Yang kelima, diniatkan kasar salat di dalam hati. Yang keenam, salat yang dikasar itu harus salat yang rakaatnya berjumlah 4 dan bukan salat qada. Yang ketujuh, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau yang mukim. Yang kedelapan, mengetahui bahwa ia boleh mengkasar salat. Salat jamak dan kasar.
Salat jamak salat jamak kasar adalah melaksanakan salat fardu dengan cara dijamak sekaligus dikasar. Jadi, salat fardu yang dilakukan kita jamak atau kita gabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu, dan dua salat fardu tersebut kita kasar jumlah rakaatnya menjadi 2 rakaat. Maka, tata cara pelaksanaannya yaitu 2 rakaat salam, lalu dilanjutkan lagi 2 rakaat lalu salam. Baiklah, sekian penjelasan video saya tentang sholat jamak dan sholat kasar. Jadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun, dalam kita melaksanakan perjalanan, sakit, ataupun kondisi yang ketakutan seperti perang, dilanda bencana alam, kita wajib untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu tersebut. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.